Sekarang kalau share screen-nya terlihat jelas atau nggak blur? Terlihat, Mister. Terlihat jelas ya. Kita coba tes dulu. Wait, Mister coba matiin videonya. Kalau sekarang gimana tes suara Mister? Apakah masih putus-putus? Evan, Fasi, Azril, dan Azam. Aman ya? Oke. Oke, good. Oke, Fasi. Fasi masih unstable connection nih. Gimana Fasi? Apakah suara Mister masih clear? Jelas. Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, mantap. Kita tunggu teman-temannya dulu. Ini ada Azam, Evan, Fasi, dan Azril. Kurang berapa lagi ini? Kita coba cek. Ada. Wait. Oke, kurang 6 lagi. Ya, sebelum kita masuk ke bagian materi berikutnya dan sembari kita nunggu teman-temannya seperti biasa, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi sebelumnya? Karena kita di malam hari ini akan mencoba untuk mempelajari komen baru terkait dengan perintah berkondisi. Atau biasanya kalau kita di dunia pemrograman kita nyebutnya conditional statement. Ada yang mau ditanyakan? Azam. Oke, ada Arkana baru masuk. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas di sana? Untuk yang baru bergabung? Tadi siapa lagi yang baru bergabung? Belum ada lagi. Oh ya, Arkana terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Arkana gimana suara Mister? Apakah masih clear? Clear, aman. Oke, mantap. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi ini? Kalau nggak ada, Mister yang coba nanya-nanya nih. Terakhir kita belajar mengenai nested structure ya. Nggak ada nih. Oke, kita coba review tipis-tipis ya sembari kita nunggu teman-temannya yang lain mengenai apa yang udah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ada nested structure, ada variabel, ada string, kemudian ada fungsi dasar yang kita pelajari di built-in methodnya si Python. Nah, sekarang Mister coba share screen ke sini deh. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Mister yang pertama yang baru terkait dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau Mister punya variabel seperti ini, oke. Kemudian Mister punya lagi variabel selanjutnya seperti ini. Kira-kira bentuk nested structure-nya seperti apa ya? Sebentar, Mister sudah muncul kan code-nya? Oke. Kira-kira bentuk nested structure-nya seperti apa? Ada yang mau volunteer menjawab atau mau Mister random nih? Ada mau volunteer? Dari Faiz, Azam, Evan, Fasi, dan Azril. Gimana? Ada yang mau volunteer menjawab ini? Gimana nested structure-nya? Waduh, pada malu-malu nih semuanya nih. Oke, Azam deh, Azam. Coba. Bagaimana bentuk nested structure-nya? Silahkan open mic atau boleh di chat atau gimana? Nah, kayak gimana Azam? Nulisnya gimana? Coba dituntun ya Mister ya, gimana? Ini hasilnya Mister kalau di ini maksudnya. Nested structure-nya atau konstruksi bersarangnya seperti apa? Ini kan bisa dijadikan satu kan sebenarnya. Karena sama nih variabelnya. Nah, sekarang perintah ini semuanya mulai dari yang atas, baris pertama sama baris kedua. Kalau mau dijadiin satu bentuknya jadinya gimana?
lupa ya kemarin. Atau nested structure istilahnya, atau kalau bahasa Indonesia konstruksi bersarang. Gimana Zam? Masih inget nggak? Boleh lihat code-nya, boleh lihat apa referensi code-nya, boleh. Karena kan kemarin kita udah di minggu yang lalu belajar mengenai nested structure nih. Kita jam 8:10 coba mulai saja supaya tidak terlalu malam nanti. Gimana? Masih ingat? Masih Mister. Gimana? Coba. Silakan. Dipandu Mister ya. Print Mister. Print. Terus? Print terus file. Ntar bisa. Setelah itu, Aduh, saya lupa Mister. oke. Siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Mr. Random lagi ya. Oke, ada yang baru bergabung nih. Radit. Oke, Ya, Bro. Zakaria juga bisa bergabung, baru bergabung lagi. Kira-kira Radit lanjutannya gimana nih? Atau ada bentar. Ini yang baru bergabung tadi Radit sama Zakaria, belum tahu ceritanya ya. Jadi gini, tadi Mister kasih soal, ini review kita mulai dari yang minggu kemarin terkait dengan nested structure. Nah, pertanyaan Mister, kalau Mister punya komen di bagian baris pertama dan baris kedua, itu kan variabelnya sama ya, sama-sama feedback. Nested structure-nya seperti apa? Gimana? Kebayang ya dengan pertanyaannya? Kalau masih belum terbayang dengan pertanyaannya, ditanyakan dulu. Clear? Nested structure-nya, maksudnya digabungnya seperti apa? Kan itu bisa digabung tuh, karena variabelnya sama tuh. Feedback, feedback. Itu bisa digabungin. Nah, gabungnya gimana? Tadi Radit dan Zakaria yang baru bergabung ya. Radit dan Zakaria mau mencoba? Mau. Gimana coba Radit? Mau Kak? Apa? Itu cuma bilang mau Kak. Oh ya, gimana? Coba dipandu Mister ya. Feedback input masukkan feedback ulasan Anda, feedback blower. Oke, nice. Itu Terus ada lanjutannya? feedback blowernya ini yang mau dicariinnya. Ini untuk menggabungkan aja. Tadi kan yang disampaikan oleh Radit seperti ini kan ya. Feedback sama dengan input. Kemudian ini Mister copy dulu deh. Ini dot lower gini ya, Radit. Ya kayak gitu. Oke, nice. Itu Nah, ini bener. Udah bener nih. Jadi, untuk nested structure-nya seperti yang disampaikan Radit. Tadi suaranya Radit agak kecil ya. Teman-teman yang lainnya dengar nggak tadi? Jadi, bentuknya seperti ini. Ketika kita buat nested structure, teman-teman cukup menggabungkan perintah pertama dengan perintah kedua. Tapi lihat, yang kedua ini merupakan panggilan dari variabel feedback yang di pertama. Nah, variabel feedback pertama itu yang ini. Jadi feedback ini digantikan aja. Kalau kita ngomong nested structure, digantikan seperti ini. Nah, bentuknya kan sama ya, seperti yang di baris ke-5. Jadi nested structure itu intinya kita menggabungkan. Tapi penggabungannya dilihat ya dari apa yang sudah dilakukan oleh variabel-variabel sebelumnya. Jadi kayak tadi ini yang dilakukan variabel sebelumnya kan input nih. Kemudian digabungkan dengan yang lower. Oke, nice. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini konsepnya dipegang untuk semua fungsi manapun. int dengan input bisa str, kemudian apalagi ya, find dan sebagainya itu bisa digabung-gabungkan. Tergantung dari bentuk fungsinya. Tapi konsepnya seperti yang Mister sampaikan. Begitu pula yang terkait dengan formula. Nah itu formula juga bisa digabungkan. Tergantung dari kebutuhannya. Kalau kemarin kan memang ada yang dibilang nggak boleh dari 5 baris, 6 baris dan seterusnya. Oke.
Sudah jam 8.11. Sebentar, Mister coba cek dulu di grup apakah sudah pada clear semuanya. Oke, sekarang kita coba cek dulu nih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Faiz, ada Azam, ada Evan, Fasi, Radit, Putri. Oke, selamat datang Putri. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister dengar jelas Putri? Terdengar. Oke, good. Ada Azril dan Zakaria. Oke, nice. Sudah cukup banyak. Kita coba mulai saja. Mister izin share screen untuk yang bagian PowerPoint-nya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke bagian modul berikutnya, belajar mengenai perintah berkondisi, atau kalau kita nyebutnya di bagian pemrogramannya, kita biasanya ngomongnya conditional statement. Nah, perintah berkondisi ini seperti apa sih? Sederhananya itu adalah kita memerlukan suatu kondisi di mana nanti kondisi itu menjadi dasar untuk melakukan komen code-nya seperti apa, atau perintahnya seperti apa. Misalnya kayak gini kalau kehidupan sehari-hari. Kalau ternyata di luar hujan, aku bawa payung. Kalau enggak hujan, aku tidak bawa payung. Nah, itu adalah contoh terkait dengan perintah berkondisi. Kondisinya yang mana? Kalau hujan dan tidak hujan tadi. Perintahnya yang mana? Yang bagian bawa payung dan tidak bawa payung. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi perintah berkondisi adalah kondisi di mana kita akan melakukan eksekusi dari suatu perintah tertentu. Nah, di dalam pemrograman ketika kita berbicara mengenai perintah berkondisi, itu kita berbicara mengenai true or false, benar atau salah. Ketika itu benar, maka perintahnya akan dijalankan. Ketika dia ternyata salah misalnya, maka dia akan tidak dilakukan perintahnya. Jadi kita sekali lagi di antara true or false. Nah, true-nya seperti apa, false-nya seperti apa. Nah, ini tadi contoh yang dari Mister sebutkan. Kalau tadi contoh terkait dengan misalnya tadi apa ya? Hujan ya. Cuaca, hujan dan tidak hujan. Sekarang misalnya suka permen atau enggak. Kalau enggak suka permen berarti dia dikasih kue. Tapi kalau dia suka permen, maka dia akan dikasih lollipop. Ya, clear ya. Semoga clear di sini. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Konsep sederhananya. Aman ya? Masih cukup mudah ya. Cukup mudah untuk diikuti. Jadi hanya dia itu iya apa enggak gitu. Nah, kalau di dalam pemrograman, true or false itu menjadi suatu tipe data. Namanya tipe data logic atau logis data type. Nah, tipe data logis ini hanya ada dua nilai, true or false, atau benar dan salah. Penulisan code-nya dia harus berbentuk seperti ini ya, T-nya huruf besar, true, kemudian false-nya juga F-nya huruf besar, false. Untuk Python seperti ini. Tapi untuk di kondisi pemrograman yang lain bisa jadi berbeda. T-nya huruf kecil, F-nya huruf kecil, itu tergantung pemrogramannya. Nah, sekarang kita fokus ke Python dulu ya. Nah, ini contohnya. True or false. Kemudian variabelnya juga bisa dilakukan penyimpanan mengenai variabel logis ini. Dia true or false-nya. Kalau dia disimpan dalam bentuk true, maka dia cukup di-assign ke dalam true. Kalau dia false, berarti adalah benar sama dengan false dan sebagainya. Nah, di dalam tipe data logis itu juga dikenal yang namanya operator. Operator di sini kalau kemarin kita mengenal ada operator aritmatik, nah, sekarang ada operator terkait dengan komparasi atau perbandingan. Bisa lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Nah, kalau sama dengan itu sama dengannya dua kali ya. Berbeda dengan assign. Assign value itu sama dengannya sekali. Kalau sama dengannya dua kali berarti dia membandingkan. Kalau satunya lagi tidak sama dengan, kemudian ini lebih kecil, kalau ini lebih kecil sama dengan, kalau ini lebih besar sama dengan. Jadi ada 6. Mirip seperti operator aritmatika yang juga ada 6. Nah, tapi ini tipe data logis untuk operator perbandingan atau komparator.
Nah, di dalam komparator ini nanti dia akan bisa menentukan benar atau salah. Jadi contohnya seperti ini. Mister akan contohkan ketika kita punya statement seperti ini yang kita simpan dalam suatu variabel. Data sama dengan 50 lebih besar dari 10. 50 apakah lebih besar daripada 10? Benar kan ya? Secara matematis. Nah, ini adalah untuk menentukan apakah dia nilainya true or false. Jadi ketika kita print datanya, dia akan menentukan apakah pernyataan 50 lebih besar daripada 10 ini benar atau salah. Kita cek true. Sesuai ya dengan logik kita. Tapi ketika kita sebutkan bahwa dia lebih kecil daripada 10, secara aritmatik jelas salah ya. Nah, berarti nanti harusnya datanya adalah false. Nah, seperti itu. Jadi dia menentukan, membandingkan dulu apakah dia benar atau tidak. Begitu pula yang lain ya, ada operator tidak sama dengan, ada yang sama dengan, dan sebagainya. Kalau sama dengan seperti ini, berarti dia artinya mencocokkan apakah angka 50 sama dengan angka 10. Ketika di running, false tentunya, karena berbeda 50 dan 10. Nah, dan seterusnya. Dan ini juga berlaku untuk yang string. String untuk yang kata-kata ya. Jadi kalau ini misalnya dibuat Python, kemudian di sini apakah sama dengan juga kita sebutkan dengan nama yang sama, Python. Ingat, dia sifatnya case sensitif ya. Ketika di running, harusnya menjadi true. Tapi ketika satu ini berubah hurufnya jadi huruf besar, kalau case sensitif kasusnya adalah dia betul-betul melihat bagaimana bentuk hurufnya dan susunan hurufnya. Jadi kalau di running jadinya false. Oke. Nah, ini adalah conditional statement terkait dengan true or false-nya. Nah, sekarang Mister coba balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Nah, di PowerPoint ini selain tadi ada operator logikanya, di sini ada yang namanya mix operator. Jadi ada and dan or. Operator logis. Kalau tadi adalah operator perbandingan, sekarang operator logis. Operator logis itu ada dan, sama satunya lagi adalah or atau ya. Kalau dan itu artinya dua kondisinya harus betul untuk menjadi true. Kalau or salah satu kondisinya true aja, maka dia dikatakan betul. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita punya pernyataan, misalnya data, kita simpan dalam bentuk variabel, 1 itu lebih kecil daripada 3. And 5 lebih kecil daripada 4 misalnya. Kita lihat di sini. 1 dan 3, 1 lebih kecil daripada 3 itu adalah pernyataan pertama. Kemudian yang pernyataan keduanya adalah 5 lebih kecil daripada 4. Itu adalah pernyataan kedua. Nah, pernyataan ini akan mempengaruhi apakah nilainya true or false. Jadi kita gabungkan dengan and. Nah, kalau and syaratnya dia menjadi true kalau pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua itu benar. Nah, sekarang Mister coba tanya ke teman-teman. Kira-kira 1 lebih kecil daripada 3 dan 5 lebih kecil daripada 4 itu true or false hasilnya? Kasih false, Kak. False ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Kenapa kok false? Karena 5 kurang dari 4. Yes, betul ya. Karena ada 1 yang nilainya salah. Nah, sekarang kalau Mister ganti seperti ini, or. Tadi Mister udah jelaskan konsepnya ya. Apakah hasilnya ini true atau false? True. True. Kenapa? Karena salah satunya ada yang benar. Oke, nice. Salah satunya dari yang benar, yaitu yang ini ya, yang benar ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang bingung? Kalau bingung, tanyakan dulu, nggak apa-apa. Mister akan kasih penjelasan lagi. Mister akan kasih contoh yang lain. Jadi ini kan kebetulan ini angka nih. Itu juga berlaku buat string ya. Misalnya kok ternyata Mister mau buat seperti ini. Python itu tidak sama dengan 2. Python atau tidak sama dengan 2 kayak gini juga boleh. Nah, kalau kayak gini jadinya true or false?
Jadinya true True. or false? True. True karena Karena dua-duanya itu pernyataannya betul. karena gimana? Ketutup tadi suaranya. Karena dua-duanya itu pernyataannya betul. Heeh. Jadinya Kayak dia benar. satu Kalau misalnya yang benar cuma ini doang, bisa benar nggak? nggak bisa. Benar Ya nih. bisa. Bisa. Jadi tetap ya, ketika ini apapun Mister ganti, kalau ini masih benar, itu pasti dia nilainya benar. Kalau satu aja benar, apalagi dua, kan gitu ya. Itu kalau or. Tapi kalau ini and, hasilnya true or false? False. False. Ada yang setuju atau ada yang mau punya berpendapat lain? Nanti kayaknya true deh. True. Ada yang punya pendapat lain? Gak apa-apa. Mister mau coba cek dulu nih, teman-teman. Yang lain gimana? Jadi untuk memastikan ya, false. Siapa yang false lagi? Aku. Ada. Coba yang false raise hand. Mister mau coba tahu. Oke, Fasi. Terus ada lagi? Putri. Oke, 3. Udah hampir separuh ini nanti lama-lama. Azam. Oke, yang lainnya? True? Oke. Hampir 50-50 nih. Hasilnya adalah, ingat ya konsepnya, ketika dia itu semuanya betul, ini yang N, maka dia dikatakan true. Lihat, 1 lebih kecil daripada 3, benar apa salah? True. Kan? Nah, kalau tulisan Python ini tidak sama dengan 2, benar nggak? Betul. Betul juga kan? Jadi kalau dua-duanya benar, ketika kita gunakan operator logis AND, maka nilainya adalah true. Yang betul adalah true. Yang false ini mungkin terjebak ya dengan kalimat yang kedua ini ya, statement yang kedua. Hati-hati ya, yang kedua ini ketika dia string dibandingkan dengan angka itu udah pasti tidak sama dengan ya. Udah pasti itu. Bahkan string dengan string aja, kalau ininya P-nya huruf besar, itu aja udah dibilang salah. Kalau dia dibandingkan dengan menggunakan komparator sama dengan. Oke, jadi hati-hati. Oke, sampai sini gimana? Clear semuanya untuk komparatornya? Bentar, Mister Clear. Clear ya? Untuk teman-teman yang lainnya, aman? Sebentar, Mister coba cek dulu. Ini tadi ada yang kesulitan masuk ya, sepertinya ya. Tadi teman-teman ada yang kesulitan masuk ke ininya nggak? Ke online course-nya nggak? Enggak. Aman ya? Enggak. Farel. Oh, wait. Bentar ya. Ini ada yang kesulitan masuk nih. Bentar, Mister coba cek dulu link online kelas kita ya. Nggak ada nih. Online kelas untuk Farel.
Mister, Yap, gimana? yang nanya Mister, Gimana? itu yang nomor 7 kok saya salah Mister. Nomor 7? Bentar, nomor 7 yang mana nih? Yang toko roti. Ini yang M2P1 ya udah ya? Yang satu. Yang satu. Coba di screencast dulu. Mister mau coba lihat yang mana nih? Bentar, Mister. Ini Mister. Nah, toko roti kondisi. Oh, wait, sebentar. Mister coba cek dulu. Oh, udah masuk ke course-nya ya? Tunggu bentar ya, Azril ya, bentar. Kita coba bahas nanti bareng-bareng aja. Soalnya nanti ini kalau kita selesai dulu, ntar kita masuk ke course-nya ya. Habis itu ntar Mister akan coba masuk ke bagian situ. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sebentar lagi kita nanti akan masuk ke bagian course-nya. Oke, tadi kita udah belajar mengenai and dan or. Sekarang Mister mau tunjukkan terkait dengan aplikasinya, selain dengan menentukan benar atau salah. Conditional statement ini nanti kita juga bisa menentukan dengan if else. If else itu apa? Ketika kita menentukan kalau if pernyataan atau kondisinya seperti ini, maka dia akan melakukan perintah sesuatu. Kalau else atau lainnya yang nggak cocok, maka dia akan melakukan perintah yang lain juga. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada ekspresi if ketika dia benar, maka dia melanjutkan perintahnya. Ketika else, maka selain dari perintah ekspresi ini. Oke, jadi nanti bentuknya kurang lebih formatnya seperti ini. Nah, kalau dibuat dalam bentuk program, contohnya misalnya if 1 lebih kecil daripada 10, maka yang dilakukan print saya masuk ke perbandingan angka. Else titik 2 print saya bukan perbandingan angka. Nah, jadi ketika ini kita running, maka sistem akan ngecek dulu nih, yang mana yang nilainya true. Kalau yang ini yang pertama nilainya true, maka dia akan langsung mencetak ini. Bagian bawahnya dilewati. Tapi kalau ini nilainya false, maka dia akan melewati ini dan dia akan melakukan yang else. Nah, sekarang coba kita running. Hasilnya saya masuk ke perbandingan angka. Ya kan? Karena benar. 1 lebih kecil daripada 10. Maka dia akan melaksanakan perintah di bawahnya. Nah, gimana sekarang kalau kita buat salah? Seperti ini. Apa yang terjadi? Kalau ini kita running, maka jadi saya bukan perbandingan angka. Kenapa? Karena ini false nilainya. Oke, gimana Putri? Ada yang ditanyakan? Maaf. Kayaknya ya. Belum ganti ke code-nya ya? Sorry. Mister balik lagi ke sini. Oke, jadi if dan else tadi itu kondisinya adalah seperti ini ya. Jadi ketika dia ada kondisinya benar atau salah, maka dia akan masuk ke dalam bagaimana perintah selanjutnya dikerjakan. Tapi ketika dia ternyata kok salah dari perintah yang pertama atau kondisi pertama, maka dia akan masuk ke bagian else-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau dia misalnya kita buat benar ya, 1 lebih kecil daripada 10, berarti true kan? Ketika kita running, maka dia masuk ke bagian saya masuk ke perbandingan angka yang ini. Ya kan? Print, disuruh ngeprint output ini. Tapi kalau kita buat salah, maka dia akan masuk ke bagian bawahnya, yaitu yang else. Kenapa masuk yang else? Karena yang atas ini salah. Kalau kondisinya itu tidak memenuhi yang atas, maka dia akan turun perlahan satu persatu. Nah, inilah yang kedua munculnya yang di else. Saya bukan perbandingan angka. Sampai sini clear ya? Kebayang ya? Jadi tetap kita menentukan true or false. Sama seperti ini. Kondisinya. Kita menentukan true or false. Baru nanti di bagian bawahnya
kita melakukan perintahnya seperti apa. Oke? Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian course-nya deh, biar lebih terbayang. Silakan buka course-nya. Seharusnya nanti, mana tadi? Course-nya itu yang pertama seperti ini munculnya. Data, tipe, boolean, dan sebagainya. Pilihannya seperti ini, dia toko roti yang kondisi. Apakah teman-teman udah pada masuk semuanya untuk di bagian course-nya? Coba kita cek ya. Kita masuk ke bagian toko roti yang kondisi. Waduh, udah pada ada yang ngerjain semuanya nih. Oke. Good. Mister, Ya, saya masih salah Mister dari tadi. sebentar. Yang mana nih? Yang tadi ya, yang nomor 7 ya? Azril. Iya. Sebentar Azril, kita coba bahas dulu yang pertama ya Azril ya. Nanti teman-teman yang lainnya ketinggalannya jauh banget nanti. Oke, kita coba yang pertama dulu ya. Yang pertama terkait dengan teorinya mengenai tipe data boolean. Yang true or false tadi itu disebutnya tipe data boolean ya teman-teman ya. Oke, di sini ada yang pertama, data tipe boolean bisa digunakan untuk membuat kondisi yang bisa benar atau salah. Sesuai dengan namanya tadi ya, kita juga ada isinya itu ada 2, true or false. Berarti dia benar. Yang kedua, ekspresi boolean hanya bisa menerima nilai true or false. Yes, karena kita ngomongin tipe data boolean. Jadi ya intinya cuman benar atau salah. Kalau dalam code-nya kita buatnya true or false namanya. Oke, sekarang lanjut, ekspresi boolean sebagai ekspresi dari bilangan bulat. Nah, ini salah ya, bukan bilangan bulat ya, tapi dia true or false. Jadi yang ketiga ini jangan di checklist. Yang keempat, variabel memiliki data tipe boolean jika bernilai 0, 1, 2, atau 3. Tipe data boolean sekali lagi isinya cuman ini, true or false. Jadi bukan 0, 1, 2, 3. Tapi angka-angka ini bisa kita gunakan untuk membuat kondisi true or false dengan cara pakai operator logika operatornya atau operator perbandingan. Nah, ini jadi jangan yang jangan di checklist. Terakhir, variabel memiliki data tipe boolean jika bernilai true or false. Betul, karena memang isinya cuma true or false. Jadi intinya kalau boolean itu cuma true or false. Sekarang kita coba cek. Oke. Nomor 1 itu 1, 2, 3, 1, 2, 5 kalau yang punya Mister. Silakan dicocokkan dulu. Yang 1, 2, 5. Oke, tadi Mister coba cek dulu di progresnya apakah semuanya udah clear nomor 1. Oke, good. Nice. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang nomor 2 ya. Nomor 2, operator. Artinya ini ada or, kemudian ini ada sama dengan dan tidak sama dengan, ada n lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Tinggal kita cocokkan aja sebelah kanannya. Ini udah jelas ya, ada or, operator boolean or, kemudian ini yang sama dengan berarti dia membandingkan sama dengan tidak sama dengan. Yang ini operator n. Selanjutnya lebih kecil dari dan lebih kecil sama dengan, ini lebih besar dan lebih besar sama dengan. Oke, nah jadi clear ya. Jadi tinggal membuat ini aja, mencocokkan dengan kondisi yang ada di sebelah kanannya saja. Tapi karena kalimatnya udah clear ya, jadinya udah cenderung sangat mudah nih. Oke, jadi seperti ini jawabannya. Hati-hati di nomor 2. Oke, selanjutnya Mister coba cek dulu nomor 2. Oke, nice. Sekarang selanjutnya di nomor 3. Apa yang 3 nih? Oh, typing. Nomor 4, oh typing. Oke, sekarang Mister coba yang di nomor 7 tadi ya. Nomor 7 tadi soalnya gimana nih? Tadi siapa? Azril ya? Coba Azril, Mister mau lihat dulu. Sembari Mister nunggu teman-teman di nomor 4 ya. Nomor 7 Azril. Promosi ditawarkan berdasarkan 2 kondisi. Pembeli ingin membeli kue kering, pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Oke, sekarang yang kategori. Oke, dimasukkan udah harganya. Oke, bagus, udah pakai konversi integer. Kemudian yang ketiga, baris ketiga, kategori sama dengan kategori dot lower.
Tulis program, oh bentar, itu kok kepotong. Mister coba cek dulu. Tulis program apa? Yang menentukan jika perlu menawarkan produk untuk promosi atau tidak. Bentuklah hasil supaya seperti pada gambar. Tawarkan produk sebagai promosi kalau dia nilainya kue kering atau pembeli siap. Oh, berdasarkan dua kondisi ya. Berarti dan ya. Kue kering dan 500. Oke, 500 koin atau kurang. Berarti nanti bentuknya conditional statementnya untuk yang di nomor 7 itu dengan menggunakan operator logic AND. Nah, yang punyanya tadi Azril itu udah oke di bagian kategorinya, udah di lower sehingga nanti apapun masukannya bisa tetap terdeteksi kue kering. Sekarang yang bagian harganya. Coba Azril cek. Masih bener nggak dengan punyanya yang sudah ditentukan di bagian ini? Di bagian apa ini? Tas panelnya. Membayar 500 koin atau kurang. Nah, oke, nah sudah benar nih. Kue kering, tapi kategorinya bentar, kategori dot lowernya udah ada di atas ya. Oke. Tawaran. Udah bener ini secara logiknya. Sekarang kita coba cek outputnya di bagian baris kelima. Tawaran. Ini tawaran apa tawarkan? Coba cek dulu. Tadi misternya kayak bacanya tawarkan. Tawarkan Azri. Iya, bentar. Tawarkan produk sebagai promosi titik 2. Hati-hati ya Azril. Tawarkan. Coba. Habis itu coba di running lagi. Benar enggak? Oh iya bisa. Itu aja. Oke, good job. Udah benar tadi tuh. Tadi suara siapa? Evan ya? Evan. Gimana Evan? Evan, nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 yang buset, toko rekomendasi. Ini udah yang kedua nih Evan. Evan yang kesulitan di bagian mananya Evan? Apa ini permasalahannya? Auto check tidak bekerja. Cek ekspresi boolean di operator kondisi. Kondisinya tidak boleh saling meliputi. Ini aturannya ya, aturannya lebih kecil daripada 500. Tadi apa aja tadi? Mister belum lihat tadi. Nggak bisa. Oke, bentar. Kita coba cek bentar ya untuk yang Evan ini karena lompatnya udah di bagian nomor 2. Mister coba cek dulu punya teman-teman dulu ya Evan ya. Biar nggak terlalu jalan jauh dulu. Yang nomor 4 gimana teman-teman? Udah pada masuk nomor 4 dulu belum? Ada yang masih di Oke, nice. Nomor 4 udah lewat. Mantap. Berarti nomor 5. Nomor 5 nih, udah nomor 5. Bentar ya Evan ya. Sabar. Kita nomor 5 dulu. Nomor 5 gimana? Ada permasalahan nggak? Nomor 5. Kita coba cek. Punya Bel Putri gimana? Nomor 5. Oke. Oke, kita bahas sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 ini terkait dengan apa nih? Oh, masih ini ya, masih tipe data true or false, tipe data boolean. Aturannya pengguna Ivanova Ekaterina melaporkan error login. Mereka memasukkan password mereka switch store 113 kali, tetapi tidak bisa masuk akun. Oke. Sekarang ini kita lihat loginnya Kate Smith. Oke, nggak ada masalah dalam ininya definisinya. Sekarang passwordnya input login Kate Smith berarti ya. Masukkan passwordmu untuk masuk ke akun pribadi. Nah, ini tinggal menambahkan operator saja nih. Apa yang perlu ditambahkan? Kalau passwordnya itu switch store 111, maka dia dibilang true, betul. Selain itu, salah. Berarti ini pakai perbandingan ya. Perbandingannya yang mana? Nomor 5 nih. Tinggal nambahkan yang ada di sini. Apa kira-kira yang ditambahkan? Apa yo? Sama dengan 2 kali karena kita mau membandingkan. Oke? Nah, sekarang kita coba running. Apakah betul kalau Mister copy passwordnya ini? Oh, belum ditampilkan. Nah, lihat outputnya. Outputnya apa? Login. Hasilnya apa? Berarti kita login hasilnya yang variabel oke. Nah, sekarang kita coba running lagi. Kita paste, enter. Oke, nice.
Nomor 5, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih membingungkan nomor 5 soalnya maksud dari algoritmanya? Oke, sembari Mister nunggu, Mister coba cek tadi yang punya Evan. Gimana Evan, udah solve belum? Oh, udah solve, udah lewat ya. Ini bisa nggak? Kenapa nih? Ini bisa nggak? Maksudnya Variabel kurang valid. Kayaknya nggak bisa. variabel di itu bad input gara-gara penulisannya kurang tepat. Bisa aja. Kalau tinggi beratnya itu memang lebih besar daripada 100, maka nilainya true. Kalau dia lebih kecil jadi false. Itu bad input karena penulisannya, bagaimana penulisan if harus pas ya. Kalau dia nggak ada kalau penulisannya salah maka dia akan bad input. Tapi itu kondisinya benar, bisa dilakukan. Tinggal nanti bener nggak dengan kondisi tas panelnya ya. Disesuaikan ya Evan, hati-hati. Nah, oke, nice. Hati-hati ya, ada titik 2-nya Evan di belakang. Ntar kalau nggak ada titik 2-nya buat bad input tuh. Oh, hell nah. Di bagian if-nya hati-hati, titik 2 itu wajib ya, teman-teman. Oke, terus Mister mau coba cek lagi. Nomor 5 gimana? Udah solve semuanya? Apakah sudah masuk nomor 6? Yap, gimana? Ini gimana? Kok masih bad input? Bad input. Titik 2 di bagian terakhirnya belum ada. Titik 2. Nah, habis itu masuk satu tab bagian baris kelimanya. Kan kalau conditional statement itu ada satu tab. Tuh. Oh ya, oke. Hati-hati ya penulisan if-nya, if else-nya. Mungkin mereka berat lebih. Jika tidak mungkin. Maksudnya jika tidak sesuai dengan apa yang ditentukan di nomor 1. Nah, berarti pakai apa? Satunya. If ya, good. Ini sebenarnya kalau jadi bahasa Indonesia jadi agak membingungkan ya. Oke, Faiz gimana? Ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Kembali Mister. Ini kok nggak mau AutoCAD nih? Oh. Oke, L-nya huruf besar nggak sih? Coba dicek di tas panelnya. Login itu L-nya huruf besar atau huruf kecil? Print. Coba Mister cek. Tadi kayaknya huruf besar. Huruf besar. Faiz. L-nya. Di stop dulu. Outputnya hati-hati. Jangan sampai salah besar kecil hurufnya. Di stop dulu untuk yang tombol merahnya, Faiz. Baru diedit. Kalau lagi jalan dia nggak bisa diedit. Ya, Azril ya. Gimana? Ini saya salah apa lagi, Mister? Oke, nomor 8. Beberapa pelanggan lebih menyukai manisan khusus diet. Keinginan mereka termasuk tanpa gula, tanpa lemak, tanpa gluten. Oke, hanya satu permintaan cukup untuk disebutkan. Tanpa gula, tanpa gluten, tanpa lemaknya mana nih? Bentar, ini tawarkan diet. Tulis program yang menentukan jika pelanggan membutuhkan makanan khusus diet. Ini kurang tanpa lemak enggak sih? Azril coba cek. Keinginan sama dengan tanpa gula. Tanpa lemaknya nggak ada. Ada langsung lemak tanpa gluten. Coba ditambahkan dengan tanpa apa yang kurang tadi? Tanpa lemak. Keinginan tanpa lemak. Karena itu kan menjadi salah satu yang dijadikan kondisinya. Hati-hati. Bacanya yang teliti karena ini memang melatih ketelitian kita. Oke, sekarang Mister coba cek dulu apakah nomor 5 sudah clear semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6 ya. Nomor 6 udah ada yang lewat nih. Mantap. Kita masuk nomor 6. Nomor 6 ini terkait dengan 2 input. Ada yang tipe kuis dan rasa. Kemudian di bagian terakhir outputnya. Tadi ada 2 input ya di atas. Outputnya pencarian yang paling populer telah dimasukkan. Langsung cek outputnya. Pencarian tulisannya harus sama persis, gak boleh beda. Oke, bener ya, titik 2. Sekarang kita cek logikanya, bener apa enggak. Yang pertama, inputnya udah oke ya penulisannya, gak ada yang masalah di sini. Kemudian yang ketiga, dia di lowerkan. Supaya apa? Supaya dia nanti bisa mendapatkan seluruh tulisannya. Mau dia huruf besar, huruf kecil nggak ada masalah. Kemudian rasanya juga sama. Nah ini baris kelima nih kayaknya permasalahannya.
dia cuma ada tulisan-tulisan doang, tapi belum ada komparasinya dan operator logisnya. Yang dimau gimana? Program ini harus mengenal pesanan yang paling populer, tetapi sekarang tidak terjadi. Benarkan masalah. Masalahnya apa nih? Pembeli kue coklat, pesanannya adalah yang paling populer di antara pelanggan Sweet Stories. Kita cek, gunakan operator perbandingan untuk membuat ekspresi sederhana. Oke, jadi di sini maksudnya adalah ketika yang dimasukkan adalah kue dan coklat, berarti ya, yang ini ya, membeli kue coklat. Nah, maka dia nanti pencariannya paling populer, dimasukkan seperti itu. Ketika dia ketemu kue dan coklat. Kebayang? Berarti logika operatornya yang kita pakai adalah bagian yang dan atau or N ya, berarti ya, karena dua-duanya harus benar. Nah, sekarang kita coba running. Kita lihat dulu yang bagian kategori. Kategorinya itu harus sama dengan kue, rasanya juga harus sama dengan coklat. Dua-duanya harus benar supaya outputnya jadi true. Berarti kita pakai N, karena ini dibilangnya kue coklat. Oke. Nah, sekarang kita coba cek dulu bagian terakhirnya, printnya dimasukkan untuk yang variabel is stop. Oke. Sekarang kita running. Kue dan coklat. Ada. Sudah clear. Jadi hati-hati dalam penentuan operator logisnya. Lihat di sini logikanya gimana. Ini kan dimaksud adalah membeli kue coklat kan, dan ini adalah populer di Sweet Stories. Jadi dia harus dibuat dan karena dua-duanya harus benar. Oke, sekarang coba Mister running lagi, Mister cek lagi. Ada pertanyaan? Selain yang di nomor 6 juga boleh. Ini Mister Sebimari juga nunggu yang di nomor 6. Nomor 6 udah pada clear. Oke, nice. Sekarang nomor 7. Mister lanjut dulu nomor 7. 2 lagi. Wah, nomor 7 ini seru nih. Mulai dari variabel doang nih. Ada 2 input, terakhir adalah outputnya. Ini mirip tapi nggak benar-benar persis ya. Operatornya nanti bergantung pada kondisi tas panel yang di sini. Paragraf kedua. Promosi ditawarkan berdasarkan 2 kondisi. Oke? 2 kondisi. Kondisinya disesuaikan dengan ini. Tapi secara operator logiknya, kemudian bagaimana untuk ngeceknya itu mirip seperti yang di nomor sebelumnya. Dan pengerjaannya pun juga sama. Dia 2 input, 1 output. Hati-hati di outputnya dia harus tulisannya pas. Sekarang kita buat input dulu di bagian pertamanya. Masukkan tipe dari gula-gula. Ini lagi input. Masukkan harga yang cocok. Kita sudah mengenal yang namanya nested structure. Oke, nested structure berarti artinya apa? Kita bisa gabungkan antar fungsi. Sekarang kita cek di bagian tipe gula-gula yang bagian kategori. Supaya kita bisa menerima seluruh inputan dan dia bisa membaca semuanya dengan baik, mau dia huruf besar, huruf kecil, berarti kita perlu tambahkan dot lower. Kita buat nested structure. Yang kedua, kita juga bisa buat nested structure untuk membuat 500 jadi bisa dibandingkan. Karena nih di bagian nomor 2 ini dia bilang apa? Membayar 500 koin atau kurang. Berarti lebih kecil atau sama dengan toh. Nah, dia hanya bisa dibandingkan dengan menggunakan tipe data numerik. Kita buat nested constructor di sini. INT. Buat jadi angka supaya bisa dibandingkan. Nah, sekarang kita print. Printnya gimana? Tawarkan. Hati-hati tulisannya jangan sampai tipu produk sebagai promosi. Titik 2. Ketentuannya adalah dua-duanya. Halo, apa tuh? Siapa tuh? Bentar. Ini kak.
Siapa Evan? Kenapa Van? Iya, artinya apa, Kak? Jika kamu butuh makanan penutup sampai 2 kilogram. Sampai 2 Artinya kilogram. apa? Bisa kurang dari 2 kilogram. Jika ini yang apa nih? Yang bintang 2 yang toko roti rekomendasi. Bintang 2 toko roti rekomendasi itu yang bagian. If wait. Jika kamu butuh makanan sampai 2 kilogram, sampai berarti itu berarti tidak masuk ke yang bagian 2 kilogramnya ya. Sampai itu berarti tidak masuk ke bagian 2 kilogramnya. Artinya kurang. Yes, kurang. Tuh. Jadi kayak 1 sampai 2 berarti 2 nggak masuk. Cuman 1 sampai lebih kecil daripada 2. Ini benar nggak? If wait kurang dengan. If kalau kurang doang sama dengannya hilangkan. Nah, oke. Hati-hati bad input itu gara-gara apa yo? Hah? Bad inputnya itu gara-gara apa coba? Ini waktu kita ini ya belajar dasar nih. Kalau menuliskan code pertama kali itu selalu mepet kiri Evan. Itu if-nya dari baris ketiga sampai baris ke-10 kenapa di tab semua masuk satu baris? Dimundurin semuanya. Nah, jangan di tab ya. Kalau di tab itu artinya dia akan masuk ke dalam suatu fungsi tertentu code-nya. Mundurin semuanya, pepetin ke kiri sesuai dengan ini ya. Oh, kalau itu benar. Maksudnya yang ini if, elif, else-nya itu ke kiri semua ya, jangan di tab. Print-nya juga sama, print-nya mundur satu tab lagi. Itu kelebihan tabnya. Harusnya cuma satu tab. Baris keempat dan baris keenam. Oke. 100. Lah. Get out. Kenapa udah clear belum? Nah, Mister coba cek yang Kak. dulu ya. Kak. Gimana? Nah, nomor ya Mister coba cek nomor 7 dulu. Gimana nomor 7 pada udah clear semua belum? Tinggal dikit lagi tuh terus ke nomor 7. Nomor 7 tinggal menentukan ini. Gimana? Aduh, tadi siapa tadi? Evan. Apa siapa tadi? Ya. Oh, Kok begini? Aturannya gimana aturannya? Coba dibuka lagi. Yang kedua gimana? Jika kamu membutuhkan makanan penutup dari 2 kg, berarti maksudnya sama dengan apa enggak? Kata-katanya dari loh. Dari 2 kg. Berarti Gak tahu. masuk 2 kg. Jadi kayak dari Jakarta sampai ke jadi darinya itu masuk jadi sama dengan. Berarti dikasih sama dengan. Weight-nya itu lebih besar sama dengan. Kemudian satunya lagi yang di bagian tiganya, dari tiganya gimana? Sampai 3 kg itu masuknya juga ngikut karena ada kata-kata dari lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Itu ditambah lagi sama dengan di depannya weight. Evan. Sebelah kiri maksudnya. Sebelah kiri. Oke, bentar ya. Satu. Oke, coba habis itu else-nya apa? Else-nya beratnya harusnya dia lebih dari 3 kg. Oke, dia lebih dari 3 kg. Adalah merekomendasikan kue tingkat. Oke, harusnya udah clear ya itu. Kalau Terus akhirnya ayo berbelanja. Kemudian kalau yang ayo berbelanja itu dimunculkan ketika akhir program. Ya, harusnya dia muncul terus. Apapun pilihannya dia harusnya muncul. Oke, sekarang coba dulu ya Evan ya. Ntar masuk. Gak bisa Kak, gak iso. Masih belum bisa? Bentar, Mister masuk dulu yang di nomor 7 ya, biar teman-temannya juga bisa bareng-bareng sampai sana. Bisa. Yes, bentar ya. Kita coba clearkan nomor 7 dulu. Nomor 7 yang teman-teman belum clear, berarti tinggal melihat bagaimana kondisi 2 ini ya. Kue kering dan 500 koinnya atau harganya. Jadi kita tinggal menggunakan perbandingan tambahannya, yaitu nomor 7 adalah N atau OR. Karena dua-duanya berarti jadi N ya. Nah, kalau udah N, kita perlu tambahkan di sini. Boleh langsung diketik di sini atau boleh kita buat variabel baru. Misalnya ini oke.
sama dengan kategori itu dia awalnya berapa dia membeli kue kering. Berarti kita buat kayak gini, kue kering. Kemudian N satunya lagi harganya itu dia lebih kecil atau sama dengan 500. Dan kita print oke di sini. Baru kita running. Mister. Kue kering. Oh ya sebentar. Ini misalnya 500. Nah, clear ya. Nomor 7 seperti ini ya penyelesaiannya, tambah 2 baris ini. Ya, gimana? Nomor aku Mister. Nomor ini Mister, nomor 4 Mister. Nomor 4 bed token. Apa nih baris ketiga? If jawaban ya. Oh, kurang titik 2 di belakangnya. Penulisannya hati-hati. If else itu di belakangnya di baris ketiga itu di paling terakhir dikasih titik 2. Else-nya juga dikasih titik 2. Di bagian paling terakhirnya. Else-nya titik 2. Kemudian di baris ketiganya itu setelah tulisan ya tanda petik 1 dikasih titik 2. Mister. Mister. Dikasih titik 2. Yang Azril. Bentar ya, sabar. Ini Mister. Nah, oke. Nah, sekarang coba di run lagi. Harusnya bed tokennya udah hilang tuh. Oke, tadi siapa tadi? Aku Mister. Siapa itu tadi? Azam Mister. Azril. Azam Mister, Azam. Oh, Azam. Mana Azam? Ini aku salah di mana ya Mister? Oke, gimana? Azam nomor berapa ini? Bintang. Toko roti kondisi. Coba cek di bagian ininya apa nih? Perintahnya ngapain? Sangat populer. Kue dengan krim. Sama satunya lagi kue dengan selai. Tulis program yang mengenal jika kue krim atau kue selai telah dipesan. Ini ada 2 kondisi, Azam. Tadi apa? Kue krim. Apa sih? Kue krim sama kue selai. Kalau dia milihnya kue krim, berarti kategorinya kue dan isiannya krim, atau kategorinya kue dengan isian selai, itu maka dia memesan kue populer. Jadi nggak cuman ini, krim dan selai doang, ada kuenya juga kategorinya, jadi ditambahkan dengan kategori. Jadi isiannya itu nanti ini menjadi gabungan sama kategori. Ini kan Azam masih membandingkan cuman isian aja kan, tapi yang diminta kue dengan krim, berarti kategori dan isian itu dipakai semuanya untuk yang bintang. Cluenya di situ. Oke, terus tadi siapa tadi? Evan ya. Evan gimana? Tadi belum clear Evan. Nggak bisa. Bintang kedua. 2 kan? 2 kilogram kan? Bentar. Coba ini kalau dimasukkan 3, dia keluarnya apa? Bagaimana dengan macam kue mini? Kan 2 sampai 3 kilogram. Kan macam kue mini. Bagaimana dengan berbagai macam kue? Kalau outputnya udah pada benar semua belum? Coba Mister cek dulu ya. Kami merekomendasikan kue tingkat. Nah, Mister coba cek. Karena outputnya, hati-hati dengan outputnya, kadang-kadang menjebak. Output menjengkelkan. Toko roti yang rekomendasi. Coba Mister cek dulu output dari punyanya tadi Evan. Mana punya Evan tadi? Mana tadi ini? Bingung Mister mana. Oh, yang dia. Cobalah tartlet dengan krim. Wait. Oke. Bagaimana dengan berbagai macam kue mini tanda tanya? Ya, kami merekomendasikan kue tingkat nggak pakai titik. Coba cek, ada pakai titik kah? Coba cek di atas panelnya Evan. Oh, sepertinya di bagian bawahnya ini salah. Coba titiknya dihilangin Evan. Kami merekomendasikan kue tingkat yang titiknya di baris ke-8 dihilangin.
Terus ayo berbelanjanya tanda seru. Ya, coba sekarang di running lagi. Apa jangan Berapa? terserah, Berapa? 2 boleh, 1 boleh. Kita coba sembarang. Akhirnya Jadi di bagian titiknya ya, hati-hati berarti ya, di bagian bintang kedua ada salah soal nih. kami merekomendasikan kue tingkat titik. Iya, titik nih harusnya salah nih. Wah, parah. Oke. Kira. Hati-hati yang di bagian bintang kedua. Tadi yang bintang kedua yang nomor selanjutnya ya, Evan itu ya? Ada bug Ya. ya. Yang bagian toko roti rekomendasi kalau teman-teman udah nyampe situ itu jangan pakai titik di bagian belakangnya. Yang untuk kata-kata apa tadi kata-kata? Kami merekomendasikan kue tingkat. Nah ya, kami merekomendasikan kue tingkat yang dia lebih besar daripada 3 kilo. Hati-hati di situ. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi mana sampai mana tadi ya? Sepertinya udah diselesaikan di nomor 7 tadi ya. Bener nggak sih nomor 7 tadi? Ya, oke. Sekarang di nomor 8 ya. Kita coba masuk ke nomor 8. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah ini keinginannya ada 3 ya. Di sini di tas panelnya ada tanpa gula, lemak, gluten. Bawahnya dikatakan hanya 1 aja, maka dia cukup untuk disebutkan. Maksudnya dia cukup untuk dikatakan true. Oke. Sekarang kita buat di sini keinginan input. Buat inputnya karena itu berupa input ya. Keinginan. Oke, kemudian selanjutnya kita buat print. Jangan buat print dulu. Oke dulu ya. Oke sama dengan kalau yang pertama dibilang tanpa lemak. Keinginan, ini kita bisa nested structure kan. Over dulu. Keinginan sama dengan tanpa, kita copy aja daripada tipu nanti. Tanpa lemak or keinginan tanpa lemak tadi tanpa gula, kemudian or keinginan tanpa gluten. Oke, bintang. Pada gendut semua ya. Print True atau hanya ini bisa di nggak bisa tawarkan produk kecil khusus diet. Titik 2. Oke. sama dengan Oke atau enggak ya, berarti dia true or false. Tawarkan produk khusus diet. Titik 2. Oke, sekarang kita coba running tanpa gula. Nah, ya. Jadi keinginannya ada 3. Hati-hati, kita bisa gunakan or. Karena dibilangnya apa? Hanya 1 aja cukup untuk dikategorikan sebagai true. Nomor 8. Kita bisa nested structure ya. Selama itu di nested structure masih terlihat terbaca dengan jelas, teman-teman bisa lakukan nested structure. Jadi code-nya lebih singkat. Oke, yang lainnya gimana? Putri udah sampai mana Putri? Oke, masih di nomor 8. Faiz, Fasi, oke, masih di nomor 8 juga. Zakaria gimana Zakaria? Zakaria sepertinya apa ada masalah di situ? Bingung. Gimana? Suaranya nggak kedengaran Zakaria? Bingung. Bingung. Yang nomor berapa? Coba di screencast. 6. Bingungnya yang mana? Supaya kita bisa belajar bersama. Yang nomor 6, oke. Nomor 6 ini kita cukup memberikan operator aja Zakaria di bagian baris kelima. Karena yang diminta adalah kategorinya itu sama dengan kue dan rasanya sama dengan coklat, maka di baris kelima cukup tambahkan sama dengan. Jadi seperti ini. Kita coba ulangi lagi nomor 5 ya. Nomor 5. Nomor 5 yang mana tadi ya? Tadi Zakaria nomor berapa ya? Nomor 5 apa nomor? Nomor 6. Maaf. Nomor 6.
Oke, ini. Jadi di baris kelimanya Zakaria cukup tambahkan sama dengan kue, kemudian kasih operator logiknya dan sama dengan coklat. Jadi kita bandingkan variabelnya. Apakah kategori ini isinya kue sama rasanya ini sama dengan coklat? Nah, kalau iya berarti maka dia true. Kalau satu aja bukan yang disebutkan di sini maka dia jadi false. Habis itu coba di running. Sekarang kita coba running dulu nomor 6. Kue sama coklat. Nah, clear kan? Kue dan coklat. Coklat juga apa coba? Harusnya dia false ya, karena dia nggak menerima tipu. Nah, good. Itu jawab. Sekarang nomor 7. Yang lainnya tadi ada yang bertanya kah? Ya, Azril gimana Azril? Mister. Ya, kenapa? Kenapa Mister? Gimana? Nomor 5 kenapa nih? Coba cek dulu ya, benarkan masalah. Dia ada input 1, oke, di harga max. Kemudian ada output, satunya adalah kamu bisa mencoba kue rahasia. Kamu bisa mencoba kue rahasia. Oke, ini arah ketentuannya gimana nih? Jika pembeli bersedia belanja kurang dari 500, kue akan direkomendasikan. Coba kue dulce de leche. Ini kurang dari 500 ya. Azril, kurang dari 500. Berarti apa? Kalau kurang dari 500, ini tadi nomor berapa? Nomor 5 yang toko rekomendasi. Kurang dari 500. Teman-teman yang udah sampai di nomor 5 toko rekomendasi, itu yang bagian pertama kurang dari. Berarti ada sama dengannya nggak, Azril? Kurang dari doang loh. Kecuali kalau kurang dari sama dengan atau yang di bagian itu pertama harga maxnya itu sama dengannya dihilangkan karena dia cuma dibilang kurang dari. Nah, habis itu yang bawahnya apa? Belanja dari 500, oke, sampai 1000 kayak tadi. Kalau ada kata-kata dari, berarti dia itu dua-duanya masuk 500 sampai 1000. Kayak kalau kita ngomong dari Jakarta sampai Semarang, berarti kan nyampe di Jakarta sama Semarang kan? Nah, berarti itu lebih besar dari 500 sampai lebih kecil sama dengan 1000. Kok ya dihapus di nomor 4? Oh, itu diganti alif, boleh. Nomor yang baris keempatnya hati-hati ya. Di baris keempat itu sebentar. Wait, Evan ya, sebentar. Yang di Azril baris keempatnya itu lebih kecil sama dengan 1000. Karena tadi ini dari. Oke. Yang lebih kecil sama dengan 1000, hati-hati. Karena dia dibilangnya dari 500 sampai 1000. Good. Habis itu logik yang terakhir adalah lebih besar. Sekarang tinggal dicek outputnya ya, Azril, pastikan outputnya benar, tulisannya besar kecilnya. Habis itu coba di running lagi. Mister mau coba cek teman-teman tadi yang bertanya gimana tadi? Apa tadi? Yang siapa tadi? Suara siapa tadi? Widih, tugas-tugas tambahan. Sebentar ya Evan ya, kita coba cek dulu ke teman-temannya yang lain dulu. Nomor 78 oke semua ya. Sekarang udah jam 9.10. Kita coba masuk ke next ininya, next course-nya. Next course-nya itu course apa ya? Yang toko roti rekomendasi. Kita coba masuk ke toko rekomendasi, coba masuk ke situ semuanya supaya teman-teman bisa kebayang mengenai soal-soalnya. Nomor 8 belum? Mister, bantuin dong. Apa itu? Yang ini yang Evan tadi ya? Output lagi. Bentar ya Evan ya, ini kan yang tugas tambahan ya. Bentar, Mister mau coba bahas dulu yang untuk yang ini ya, yang bagian toko roti rekomendasi dulu, biar teman-temannya nggak terlalu jauh ketinggalannya. Oke, kita masuk ke nomor 1 dulu ya, sebentar. Mana tadi toko roti rekomendasi? Nah, ini dia. Toko roti rekomendasi, dia pertama akan muncul teori seperti ini. Jadi teman-teman silakan dulu masuk ke bagian toko rekomendasi semuanya. Yang untuk Fasi di ini dulu ya, nomor 8 di skip dulu. Kita masuk ke yang toko roti rekomendasi dulu. Nanti untuk yang nomor 8 bisa coba dilihat di video rekamannya juga boleh, nggak apa-apa. Kita masuk ke bagian yang toko rekomendasi dulu supaya nanti teman-teman bisa clear dengan contoh-contoh soal yang ada.
Oke, good. Udah pada masuk semua ya. Yang lainnya jangan lupa masuk ke bagian toko rekomendasi dulu ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Oke, ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, hanya ekspresi logis sederhana bisa digunakan sebagai kondisi. Dia bilangnya hanya ekspresi logis sederhana. Nah, yang bisa menjadi kondisi itu nggak cuma ekspresi logis sederhana, misalnya cuma 1 lebih kecil daripada 10. Kita bisa gunakan ekspresi custom atau kompleks dengan menggunakan operator logis and, or, not, dan sebagainya. Berarti ini kurang tepat karena nggak hanya sederhana, yang kompleks pun bisa jadi kondisi. Jangan di checklist. Yang kedua, semua perintah dan tindakan di operator kondisi ditulis tanpa indentasi satu sama lain terkait dengan perintah dan tindakan di operator kondisi. Berarti komen yang akan dilakukan setelah memenuhi suatu kondisi. Aturannya apa tadi di if else? Ketika kita menulis if di atasnya, maka operator atau komen yang nanti akan mengikuti if else-nya harus di tab 1 kali spasi kan? Berarti ini salah, jangan di checklist. Harus ada indentasi harusnya, 1 tab. Yang ketiga, kondisi ekspresi ditulis menggunakan kata if dan else. Udah clear ya, jelas. Karena kita ngomongin if else nih lagian. Kemudian yang keempat, operator kondisi bisa ditulis menggunakan if tanpa else. Yes, tapi nggak bisa cuman else doang. If doang bisa. Yang selanjutnya, operator kondisi digunakan untuk memilih perintah yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari ekspresi logis. Ekspresi logis itu maksudnya true or false. Ketika kita buat kondisi, apakah kondisinya itu true Kak, udah selesai Kak. atau Oke, Evan. Memang ya Evan dia. Oke, good job Evan. Istirahat dulu Evan. Operator kondisinya berarti dia bisa menggunakan hasil ekspresi logis dan bisa untuk memilih perintah. Yes. Karena memang tujuannya untuk itu. Yang terakhir, ekspresi logis sederhana. Tadi mana tadi yang terakhir? Ekspresi logis sederhana dan campuran bisa digunakan sebagai kondisi. Nah, ini lawan dari yang atas tadi ya. Nggak cuma sederhana memang, yang kompleks pun jadi, yaitu yang seperti yang campuran tadi, pakai and, or, not, dan sebagainya. Jadi ada 4. Nah, oke, ada 4. Jadi semuanya yang kalau Mister di 4 baris yang paling bawah itu benar semua. Jadi yang punya teman-teman dicocokkan ya, di masing-masing barisnya itu isiannya apa? Oke, nomor 1, oke, udah pada masuk semua. Evan, yang tadi udah ketemu ya Evan ya? Wah, luar biasa, mantap. Oke, good. Seperti biasa ya. Tadi sekarang ya nomor 2 sekarang. Nomor 2 typing. Nomor 3 typing. Oke, Azril. Mister tunggu di nomor 4 ya, teman-teman. Mister coba yang Azril. Waktu nggak jadi wasit. Udah timekeeper lagi nih. Oke, Azril gimana Azril? Nomor 6. Mister, gimana Mister? Nomor 6. Nomor 6. Coba scroll ke bagian bawah. Apa nih perintahnya? Suruh ngapain? If tinggi berat sebesar 100. Nah, ini udah ada ketentuannya nih Azril. Coba cek nomor 1. If tinggi kurangi berat lebih besar atau lebih besar sama dengan? Hati-hati. Di ketentuannya ya, kita sesuaikan ketentuan di tas panel ya. Yang diminta lebih besar doang, jangan ditambah sama dengan, nanti malah salah. Iya. Oke. Iya. Ini suara siapa sih? Azril? Azam Mister. Oh, Azam. Bentar. Azam. Untuk yang Azril bawahnya tinggal dikasih ini ya, dilanjutin ya. Berarti kalau di luar itu berarti kita pakai apa? Kan pasangannya if tadi apa? Nah, coba dilanjutin. Sekarang Azam. Ya, else betul. Azam nomor 4. Nomor 4 ini kenapa nih? Coba masalahnya apa? Ini apa yang salahnya Mister? Nah, outputnya udah bener. Diskon 40% untuk pelanggan baru titik kode promo new. Oke, kalau yang enggak tulisannya apa? Coba kalau yang enggak diskonnya jadi apa tadi?
Emang ada yang yang enggak? menerima 10% untuk menggunakan kode Oh, promo iya. cake. Oke. Bekerja. Oke, coba di bagian tipsnya ada tulisan ininya nggak? Ada ketentuannya nggak di tipsnya? Oh, nggak ada. Oke, coba kita cek dulu. Jawaban kalau dia itu sebentar. Kok tulisannya? Bentar, Mister coba cek di nomor 4 ya. Nomor 4 kan? Ya Diskon Mister. 10% untuk kue kode. Nah, ini nih. Kok ada titiknya ya? Emang enggak ya? Harusnya nggak ada titiknya bukan sih? Ya, coba ya lihat di bagian Mister. Ini Mister nggak rubah apa-apa nih. Harusnya nggak ada titiknya bukan sih? Coba Mister refresh ya. Lihat Oh, bentuk iya. hasil outputnya. Yang punyanya Azam, yang bagian ini sama nggak dengan punya Mister? Kayaknya tadi Mister ada lihat titik deh. Beda Nah, ini titiknya. kue titiknya. Hati-hati, jangan Iya Mister. ditambahkan titik ya. Kode promo cake. Oke, yang atasnya untuk pelanggan baru titik. Oke, itu benar. Kode promo new. Nah, sekarang coba running lagi Azam. Kalau dari logikanya udah benar seharusnya. Ya Allah, aduh gitu doang. Jangan diubah ya. Output itu meskipun kita ngelihatnya kayaknya dalam bahasa Indonesia tambahin titik deh bener. Tetap kita yang salah. Hati-hati. Aduh. Jangan ditambahin apapun. Pokoknya kalau outputnya udah kayak gitu, udah gitu aja udah percaya deh sama outputnya bener. Ya Mister. Logikanya udah bagus, mantap. Yang penting logiknya teman-teman dapat dulu ya. Ya kalau itu karena ada faktor X lah. Faktor X yang agak ini. Tadi nomor 4 lah. Kenapa tadi Mister nggak sekalian bahas nomor 4? Bentar. Nah, nomor 4 pada clear semua belum ya? Nomor 4 teman-teman. Oke, ada yang belum. Ya, sekarang Mister coba bahas nomor 4 ya. Nomor 4 ini sebenarnya apa nih? Kita punya tas panel yang sebelah kanan ya. Dia kalau 40%, pelanggan baru menerima diskon 40% menggunakan kode promo new. Kemudian satunya lagi pelanggan yang lain menerima diskon 10% untuk kue menggunakan kode promo cake. Sekarang kita lihat di sini. Inputnya, apakah ini pertama kali kamu di Sweet Stories? Berarti ini nanyain apa? Pelanggan baru atau enggak kan? Kalau jawabannya iya, maka dia dikatakan baru dan dapat diskon 40%. Kalau enggak, berarti dia dapat diskon 10%. Sesuai dengan ini ya yang ada di sini. Nah, sekarang kita cek kodenya. Baris pertama kedua udah oke, karena dia cuman konversi aja. Ini kita bisa nested structure sebenarnya. Teman-teman ganti nested structure juga boleh. Berlatih sekalian, nggak apa-apa. Tapi seperti ini pun juga nggak ada masalah. Yang ketiga, aturan penulisan if else. Di bagian terakhir harus ada titik 2. Ini yang bikin error, fatal error nanti, hati-hati. Nah, udah. Sekarang yang kedua adalah terkait dengan aturan di tas panelnya. Yang dikasih diskon itu kalau jawabannya iya. Berarti ini bukan tidak sama dengan. Harusnya adalah sama dengan. Lah. Oke. Jadi kita ganti. Kemudian print ini. Ini jangan di otak-atik ya teman-teman. Jangan di otak-atik kalau udah seperti ini dari awalnya. Kita coba dulu kita pakai. Meskipun secara bahasa Indonesia misalnya ini kan hurufnya harusnya kasih titik ya Mister. Jangan. Kita yang salah nanti tetepan. Oke. Ini outputnya udah saklek kayak gini. Nggak boleh diganti-ganti. Oke. Sekarang kita coba running. Seperti ini ya. Cuman Mister ganti ini aja. Tidak sama dengan. Kita running. Iya. Nah, benar kan? Padahal ini harusnya secara bahasa Indonesia salah ya. Harusnya ada titiknya. Kita nggak ngomong bahasa Indonesia. Kita ngomongin ini aja. Ketelitian aja. Oke, clear nomor 4. Ya, nomor 4. Mister. Ya, apa itu? Aduh, saya nomornya salah lagi Mister. Gimana? Bentar, yang mana yang ini? Bentar, Mister masuk mana? Oh, Mister nyasar. Oke. Apa tuh? Yang mana? Yang nomor 6. Nomor 6. Apa ini soalnya? Soalnya coba cek. Oh, ini yang tadi kan? Azril. Else-nya. Coba cek nih tulisannya nih. Beratmu baik titik mungkin croissant S-nya double ya dengan krim tanda tanya. Oke. Cobalah mouse S-nya double ya berry titik tidak akan merusak sosokmu. Tanda serunya mana Azril? Oh my god. Dimatiin dulu kalau mau ngedit. Maksudnya di stop. Oke, hati-hati dengan penulisan pokoknya harus plek ketiplek ya. Hilang spasi, hilang tanda seru, ganti huruf kecil, salah. Oke.
Oke, sekarang nomor 5. Mister baru entar. Nomor 4 pada clear semua belum? Mister jalani nomor 5 nih kalau udah. Kurang 9 menit lagi. Oh, timekeeper kita agak saklek. Ntar ada injury time dikit ya. Injury time 15 menit. Nomor 5. Nomor 5 input ada satu. Nih ya, input ada satu yang menanyakan besar, kemudian satunya lagi outputnya. Hati-hati outputnya harus sama plug. Ini belanja aturannya ya di sini. Jika pembeli bersedia. Ini ada ini ya aturannya, mulai dari yang pertama, belanja kurang dari 500 koin. Berarti yang ini kan harga max. Nah, ini sama dengan. Berarti ini salah. Kurang dari kan? Kue akan direkomendasikan coba kue dulce de leche. Ini nih udah kayak gini dari awalnya, udah jangan diotak-atik dulu. Percaya dulu sama dia. Udah nggak usah diotak-atik, jangan diapa-apain. Terus selanjutnya adalah belanja dari 500 sampai 1000. Aturannya, kalau dibilang dari berarti sama dengan ya, dua-duanya masuk. Batasnya tuh sampai dua-duanya, 500 sampai 1000. Berarti kita tambahkan sama dengan, lebih besar dari 500, lebih besar sama dengan 500 atau lebih kecil sama dengan 1000. Sekarang kita cek bagaimana penulisan conditional if-nya. Nah, ini udah ada if. Nah, kalau ada lagi if-nya, kita tambahkan elif namanya. Untuk buat dia jadi kondisi kedua. Gitu. Kemudian yang terakhir, belanja lebih dari 1000 koin. Teman-teman bisa pakai elif juga atau teman-teman bisa pakai else. Tapi karena di sini sudah muncul kalimat ini kan kondisi kan? Nah, kalau ada kondisi berarti dia menggunakan elif. Kalau else itu kita tidak perlu memasukkan kondisi. Kita ikutin aja karena itu kok sebenarnya sama aja hasilnya. Cuman kita ikutin algoritma yang ada di dalam tas panelnya. Kalau enggak nanti kita juga yang salah, nanti nggak bisa masuk juga. Jadi elifnya jikanya dihilangin. Elifnya adalah harga max lebih dari 1000. Ya kan? Di sini belanja lebih dari 1000. Clear, lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Oke. Terus ini kalimatnya. Nah, ini kalimat outputnya kalau udah di dalam soal ditentukan kayak gini, kita ikutin dulu. Baru nanti kalau salah kita coba cek lagi isiannya. Nah, sekarang kita coba running. Karena ini agak repot kalau pakai. Oh, ini titik 2-nya kurang ada ya. Titik 2. Sama seperti tadi ya, ada titik 2 di bagian terakhir tulisan conditional statement-nya. Cek. Berapa besar yang ingin dikeluarkan? 500. Nah, betul kan? Outputnya nih jangan diotak-atik. Kalau kita dapat defaultnya ya, dapat defaultnya udah muncul ini, jangan diotak-atik dulu. Kita benerin algoritma aja. Code-nya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Nah, itu yang dibenerin. Kalau nanti masih belum benar, baru kita cek satu persatu outputnya. Karena kalau outputnya ini sangat signifikan. Meskipun sebenarnya nggak terlalu ngaruh secara di real projectnya sebenarnya ya. Tapi karena kita melatih ketelitian ya, hikmahnya adalah melatih ketelitian. Jadi teman-teman harus baca outputnya seteliti mungkin. Oke, yang nomor berapa tadi? Ini bisa nomor berapa? Nomor 5. Clear? Ada yang mau ditanyakan? Zakaria gimana? Oke, sudah mengerjakan nomor 5, good. Faiz gimana, aman? Sama Fasi merah nih. Kenapa Fasi kok ada yang merah ini nomor 5? Apakah ada bad input? Gimana Fasi, aman di sana? Fasi kenapa jaringannya merah? Aman, Miss. Aman. Aman ya? Oke. Suara Mister nggak putus-putus kan Fasi? Ini jaringan Fasi kok di sini tulisannya unstable connection nih. Aman, Miss. Aman ya? Oke, mantap. Oke. Sekarang kita coba cek dulu terakhir di bagian nomor 5 udah clear semua. Oke, bentar Zakaria belum. Zakaria gimana nomor 5 aman? Masih bisa mengikuti. Oke, ada bad input. Hati-hati dengan bad input. Bad input di baris kedua. Oke, itu harusnya nggak boleh dispasi. Itu betul ada titik 2-nya Zakaria. Terakhir itu pasti ada titik 2-nya ya. Tidak boleh nggak ada. Kemudian yang pertama itu bukan elif tapi pakai if dulu Zakaria. Elif itu dipakai untuk yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi kalau pertama kali kita membuat bentar ke atas. Oke.
Jadi kalau kita membuat conditional statement pertama kali itu gunakan if pertama. Kalau yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya baru kita pakai elif gitu. Oke. Hati-hati ya. Itu untuk aturan if, elif dan else. Oke, mana nih yang lainnya? Yang lainnya sudah aman. Oke. 4 menit lagi. 5, 6. Nanti boleh lah ya 10 menit. Mister. Boleh. Kenapa? Siapa nih? Siapa? Azril. Ini berarti yang nomor 7 kan if, terus yang habis if itu apa, Mister? Yang nomor apa? Nomor 7 apa nomor 5? Nomor 7. Oh, nomor 7. Kalau ada beberapa kondisi, kita gunakan if, elif dan seterusnya. Kalau ada beberapa kondisi ya. Tapi kalau cuman dia ada 2 kondisi, if else sudah cukup. Tergantung nih soalnya apa nih. Nah, ini ya. Menurut statistik pembelian, orang-orang di bawah umur 30 membeli es krim pistachio. Orang-orang 30 tahun ke atas berarti cuma ada 2 nih. Boleh pakai if else, boleh pakai if elif. Terserah. Dari Azril mau dibuat algoritmanya gimana. Karena kalau kita ngomongin implementasi coding tuh banyak jalan menuju Roma. Yang penting algoritmanya dipertahankan. Jangan sampai salah. Selama itu masih masuk, maka itu akan jadi betul. Itu tadi nomor berapa ya itu yang Azril? Nomor 7 ya? Iya. Oke, nomor 7. Ini teman-teman masih di nomor 5. Nomor 5 gimana nomor 5? Aman semuanya? Kita masuk ke nomor 6. Ready? Oke, Ready. nice. Nomor 6 ya. Kita masuk ke nomor 6. Sebentar. Zakaria masih belum tadi kayaknya. Zakaria gimana? Coba kita cek. Masih bad input? Oh, masih dicoba. Oke. Oh, yang atas Zakaria. Yang atas itu lebih kecil, bukan lebih besar sama dengan. Ya kan? Coba cek di bagian tas panelnya. Tas panelnya itu disampaikan bahwa belanja kurang dari 500 koin. Kalau kurang dari berarti lebih kecil, ya kan? Jadi baris keduanya bukan lebih besar sama dengan if harga max lebih kecil dari 500. Yang baris kedua. Iya, salah. Oke, di baris kedua diedit itu lebih kecil dari 500 ya Zakaria. Yang di baris keduanya if harga max. Nah, hati-hati. Sama dengannya dihilangin. Kalau enggak nanti dia sama dengan itu jadi dihilangin. Jadi lebih kecil dari 500 saja, bukan lebih kecil sama dengan. If harga max lebih kecil 500, sama dengannya dihapus. Yang punya Zakaria. Oke. Coba di running lagi. Nah, dapat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Kalau dibilang sekali lagi, kalau dibilang ini kita ngomong bahasa Indonesia, karena ini sebenarnya ini awalnya kan pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris lebih clear kayaknya. Kalau bahasa Indonesia tuh dibilangnya dari X sampai Y misalnya, itu X sama Y masuk. Tapi kalau dibilang sampai, nah itu berarti nggak ngomong dari ya, sampai 5, berarti dia 5-nya nggak masuk. Oke, kalau dibilang lebih kecil, berarti ya lebih kecil jelas. Kalau dibilang lebih kecil sama dengan, maka lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Kayak gitu ya, ini ngomongin bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesianya mungkin seperti itu, kurang lebih. Sekarang kita masukin nomor 6. Nomor 6 ada 2 input, yes, ada tinggi dan berat. Nah, kita coba buat inputnya dulu ya. Langsung kita buat nested constructor-nya. Input, kemudian masukkan tinggimu. 2, kemudian satunya lagi. Karena dia ingin membandingkan nih arit secara aritmatik, maka kita perlu konversi ya. Masukkan beratmu. Titik 2. Oke, kemudian apa ketentuannya? Ini ketentuannya 1 dan 2. If tinggi dikurangi berat lebih besar daripada 100, ini udah ada ya. Berarti kita tinggal pakai aja nih. If tinggi lebih dari 100. If tinggi ini Mister udah share screen bener kan? Oh ya udah. Berat lebih besar daripada 100. Ikutin ini. Apa yang ditulis? Beratmu baik. Mungkin croissant dengan krim. Oke. Print.
Nah, terus sekarang karena ada dua kemungkinan, kita bisa langsung buat else. Cuman ada dua kemungkinan kan, nggak lebih. Maka mungkin mereka berat lebih. Rekomendasinya ini. Kita copy, kita print. Nah, jadi tidak akan merusak sosokmu dan sebagainya. Apakah ada tips yang lain? Nggak ada. Ini cuman penentuan if dan else-nya, penulisannya. Kalau teman-teman masih bingung, bisa teman-teman cek di bagian tips, dia muncul. Sekarang kita coba running ya, betul nggak? Tinggi dikurangi berat, itu tingginya 165, masuknya berat misalnya 50. Oke, sudah clear. Oh teman-teman, sekali lagi yang masuk di bagian toko roti rekomendasi, iya ini benar. Toko roti rekomendasi di bintang 2 itu ada bug di bagian lebih besar dari 3 kilo tidak usah pakai titik. Sekali lagi ya, bagi yang sudah mencoba untuk sampai ke bintang tadi, Evan udah menemukan itu. Aduh, pantesan nih. Terima kasih Evan atas temuan bugnya. Gimana tadi, suara siapa tadi? Ada yang mau nanya? Mister ini gimana, Mister? Yang mana nih? Sebentar, ini suara siapa ya? Wah. Azam ya, oke Azam, mana Azam? Bintang 2, nah ini bintang 2 tadi. Di bagian ketiga itu jangan pakai titik. Kami merekomendasikan kue tingkat di bagian baris ke-9 titiknya dihilangin. Azam. Gak usah pakai titik. Ya nggak sih tadi? Gak usah pakai titik kan ya? Tadi Mister udah catat kayaknya. Ya, gak usah pakai titik. Oke. Terus ini gimana ceritanya nih? Kok ada rekomendasi makanan penutup? 3 menit lewat. Itu sih. Injury time-nya 15 menit pas 10 menit nih. 15 menit extra ya. time. Kan tadi kan kita mulainya jam 7 lebih 10 kan. Nawar nih Mister ya. Oke bentar, yang Azam itu bentuknya bukannya nggak ada tulisan ini ya, makanan penutup ya? Mana sih? Iya kan? Bagaimana dengan berbagai macam kue mini itu kan? Tadi Azam kan yang nanya kan? Mister, ini Mister. Azril ya tadi yang nanya. Azam, Mister. Azam kan, bener kan? Mana sih tadi? Soalnya ada Oke, yang paling bawah kan cuman ayo berbelanja nih. Ini kenapa baris ke-10 ada rekomendasi nih? Harusnya nggak ada Azam. Baris ke-10 aja. Baris ke-10-nya aja. Kalau baris ke-11 kan memang ada output ayo berbelanja kan kalau nggak salah. Iya. Ya kan, ada kan? Nah, untuk yang rekomendasi itu masing-masing kalau dia sesuai dengan kondisinya gitu Azam maksudnya. Jadi kan tadi kalau di tas panelnya apa aja tadi? Ini udah bener belum nih, berat lebih kecil sama dengan semuanya. Nah ini sesuaikan sama ini kan. Jika kamu butuh makanan penutup sampai 2 kilo. Nah ini tadi Mister sampaikan, sampai 2 kilo itu 2 kilonya enggak. Tapi kalau dari 2 kilo sampai 3 kilo, karena ada kata-kata dari, 2-nya masuk, 3-nya masuk. Jadi yang pertama itu tidak lebih kecil sama dengan, tapi cuma lebih kecil doang Azam. Ini kalau secara bahasa Indonesia ya. Kalimatnya kayak gitu. Kalau dibilang sampai 2 kilo, 2 kilonya nggak masuk. Berarti cuma sampai lebih kecil 2 kilo. Nah sekarang yang ke outputnya. Nulis outputnya kok gitu. Mana ya coba. Itu bukan output. Itu nomor baris ke-5, 7, 9. Itu artinya Azam menyimpan dalam variabel. Yang diminta output. Bukan menyimpan dalam variabel. Ayo, ini pelajaran pertama. Harus bisa. Mister. Ya gimana coba Azam diperbaiki. Itu 5, 7, 9 itu bukan output, itu menyimpan variabel yang diminta output. Bentar, ada yang chat apa nih? Nomor Mister. Iya gimana Azam? Nomor 7 ya. Ya ini gimana Mister? Udah bener aku belum? Bad input itu titik 2-nya pada 2 tuh numpuk banyak itu nomor 8. Titik 2 itu cuma di bagian akhir baris ke-8 Azril. Setelah umur segitu nggak boleh titik 2. Titik 2 itu cuma bagian terakhir doang ya. Oke. Ini udah benar ininya kriterianya? Sudah. Oke, kalau udah benar harusnya. Tapi kok ini itu nggak jalan itu. Coba cek. Ini kayaknya salah deh. Berumuranmu ini outputnya nih. Yang teliti coba cek outputnya.
Bener tulisannya orang-orang berumuranmu biasanya mendapatkan es krim. Benar. Oh iya ya. Masya Allah. Terus yang ayah berbelanjanya Mister nggak ada muncul. Ya bentar, Mister coba cek nomor 7 itu ngapain sih perintahnya? Tadi nomor 6 udah ya, nomor 7. Sekarang nomor 7 berarti ya. Menurut statistik pembelian, orang-orang di bawah umur 30, berarti yang lebih kecil daripada 30, punya Azril gimana? Ya. Orang-orang 30 tahun ke atas, berarti 30 tahun masuk. Ya kan? Kan 30 tahun ke atas. Kecuali kalau dia bilang di atas 30 tahun, artinya 30 nggak masuk. Oke? Berarti yang elifnya itu lebih besar sama dengan 30. Yang nomor 7 ya, nomor 7. Ini Mister ngebahas yang nomor 7. Yang mana Mister? Yang di bagian orang 30 tahun ke atas, berarti yang punyanya Azril tadi, mana tadi punya Azril? Itu lebih besar sama dengan kalau mau pakai elif. Karena 30 tahun masuk dan seterusnya Ya. ke atas. Yang di baris kelima. Baris kelima, ya. Lebih besar sama dengan itu kebalik. Itu sama dengan lebih besar namanya. Hati-hati, sama dengannya di belakangnya ya. Lebih besar dulu baru sama dengan. Oke, terus habis itu ini kenapa baris ke-8 ada conditional statement lagi, Azril? Kan kita cuman di bagian tas panel cuman ada 2 kan? Kurang dari 30 dan 30 tahun ke atas. Ini baris ke-8-nya nih, berlebihan. Hati-hati, nggak boleh lebih ya. Hati-hati, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus pas. Kalau nggak pas, nggak lulus automatic checknya. Oke, kurang berapa menit lagi? Evan? 2 menit lagi. Timekeepernya Evan nih. Tadi ada Fasi ya yang nanya ya. Mister ini gimana Mister? Bentar. Fasi, gimana Fasi? Wait. Bentar, Fasi. Nomor 6 ku belum Mister. Nomor 6 belum? Ya tadi Mister udah pindah ya. Ya ampun. Oke, coba Mister cek dulu. Yang nomor 6 Fasi gimana? Yang nggak bisanya gimana? Coba di screencast. Udah di screencast belum? Oh udah. Ya kan 3945 kan? Masih lama lah. Tinggi kurangi berat lebih besar daripada 100. Berat bentar. Tinggi dikurangi berat ya. Rumusnya gimana tadi? Ya, tinggi kurangi berat lebih besar dari 100. Oke, tulisannya outputnya udah benar semua tuh. Beratmu baik, titik, mungkin croissant dengan krim, tanda tanya, Fasi, baris keempat, hati-hati. Cobalah mouse berry, titik, tidak akan merusak sosokmu, tanda seru. Kayaknya kurang outputnya doang deh. Kalau logiknya Mr. Red udah aman. Buset. Mister, saya harus perbaikin yang mana Mister? Gak apa. Bentar. Mister. Apa? Saya harus perbaikin yang mana Mister? Itu mouse-nya kurang huruf O kayaknya. Kurang huruf U, Fasi. Coba dicek lagi Fasi. Mister tadi siapa tadi yang nanya tadi? Azril. Siapa? Azril. Azril benar. Yang Fasi coba cek bagian mouse-nya ya. Itu kayaknya kurang O apa kurang U ya? Mister lihat kayaknya ada yang aneh. Nomor 8 nggak perlu ada, Azril. Baris ke 89 itu nggak perlu ada. Mister. Jadi cuman dihapus aja itu. Wait. Sabar. Nah, kan ada kayak begini, Mister. Coba di running. 12. Tapi kan di sini ada tulisan ayah berbelanjanya, Mister. Oh, ditambahkan berarti. Tapi itu bukan menjadi seleksi. Langsung print aja. Ini di bagian bawahnya itu print seluruh kondisi apapun. Berarti nggak perlu pakai if elif, langsung print aja. Print ayo berbelanja. Mister. Wait. Sabar. Ya, siapa tadi? Siapa? Azam. Oke, Azam. Gimana Azam? Ini apa yang salah lagi, Mister? Yang salah adalah kue tingkatnya tadi ini nomor 10 nggak pakai print rekomendasi kan? Nah, tapi kan ini ada. Terus gimana, Mister?
Bentar. Ini Azril tetap menggunakan variabel. Sorry kok Azam menggunakan variabel. Oke, wait. Kita coba cek lihat dulu seleksinya bener nggak. Oke, nggak apa-apa. Kita coba pakai cara seperti ini. Harusnya nggak ada masalah karena dia sama. Bentar, kita buka dulu tas panelnya. Bener nggak? Kok aturannya gini. Kalau lebih kecil sampai 2 kilo, oke lebih kecil. Jika kamu membutuhkan makanan penutup. Nah, ini seleksinya kurang tepat nih yang di bagian kedua. Membutuhkan penutup dari 2 kilo sampai 3 kilo. Berarti gimana penulisannya di elif yang baris ke-6? Enggak gitu, kurang. Itu kurang. Itu kalau itu cuman lebih kecil daripada 3. Yang diminta dari 2 kilo sampai 3 kilo. Gimana nulisnya? Ini Mister. Enggak gitu. Nulisnya enggak gitu. Nulisnya begini. Bisa pakai 2 cara. Pakai langsung kayak kita notasi matematis atau kita bisa satu persatu. Ini tadi nomor berapa ya? Mana Mister? Gak ada Mister. Nomor bintang ya. Nah, nomor bintang. Mister. Iya, nomor bintang. Oke, ini yang punyanya Azril tadi ya. Azril kan? Azam. Jadi kalau kita mau nulis ada 2 batasan, itu misalnya kayak gini. If atau elif ya, terserah nanti disesuaikan. X lebih besar sama dengan 2 and X lebih kecil sama dengan 3 atau 5. Jadi nulisnya kayak gini, 2 sampai 5 itu nulisnya bisa seperti ini. Atau yang kedua pilihannya if kayak notasi matematika biasa, 2 lebih kecil X lebih kecil 5. Kalau dia ada sama dengannya, tinggal tambahkan sama dengan di belakangnya. Jadi X lebih besar sama dengan 2. Ini cara bacanya dari sini ya, dari X-nya. Sama kayak gini kan, X lebih besar pada 2. Kemudian ini yang bagian ini juga bacanya dari X-nya. X lebih kecil sama dengan 5. Ini kan sama, X lebih kecil sama dengan 5. Boleh pakai notasi matematis gini, boleh. Boleh pakai kondisional operator logis juga boleh pakai N. Pilih yang mana bebas. Cara nulisnya gini ya Azam ya. Cara nulisnya. Kalau untuk seleksinya tadi yang bagian kedua. Oke, tadi ada yang tanya dulu. Mister coba ke yang lain dulu. Iya, gimana? Azril Ini ya? gimana? Azril masih salah. Iya. Gimana, Masih coba? salah. Yang mana ini? Lebih besar sama dengan 30. Ayo berbelanja. Oke, coba Mister cek dulu. Orang-orang berumuranmu biasanya mendapatkan es krim pistachio. Oh betul, pistachio. Gak pakai spasi lagi Azril. Iya bener Azril kan? Itu kenapa tambah spasi pula? Oke, yang terakhir bawahnya. Coba dulu, ya udah silakan coba. Belum, coba bagian bawahnya. Belum, coba bagian bawahnya dulu. Udah bener belum? Yang orang-orang seumuran biasanya mendapatkan apa aja itu tulisannya? Ini nomor berapa sih yang Azril? Nomor 7. Orang-orang yang seumuranmu biasanya mendapatkan dark chocolate. Dark chocolate. Mendapatkan biasanya. Seumuranmu, kurangmu, baris kelima. Orang-orangmu, seumuranmu. Coba. Nah. Oke, umurannya aja. Kok umurannya? Outputnya udah aman sih harusnya. Clear. Waktu. Oh iya, udah 45. Nah, bisa kan? Oke, nomor terakhir. Nomor 7. Nomor 7 tadi Mister belum bahas sekalian ya. Oke, ini yang pertama untuk yang umur, nah bagian terakhir ya. 2 menit lagi ya. Oke, siap. Ini masukkan umur. Tadi kelupaan Mister. Tadi Azril bahas nomor 7 ya. Kenapa nggak langsung Mister bahas? Jadi ini inputnya kita konversi integer langsung, kita pakai nested structure, kemudian kita pakai if. Ketentuannya yang bagian bawah ini, karena ada 2, ya kan? Kita bisa pakai if else langsung, atau pakai if elif boleh. Tapi kalau if elif pastikan betul-betul pas, oke? Karena kalau elif juga menggunakan kondisi loh ya. Ini lebih kecil daripada ini 30, umur lebih kecil dari 30, maka hasilnya adalah print. Ini kalau kayak gini teman-teman mending di copy aja ya, jangan diketik. Kalau diketik bahaya, takutnya nanti ada yang tipu. Satunya ini pakai else misalnya, tapi kalau mau pakai elif juga boleh. Karena ini ada 2 kemungkinan doang, maka kita bisa pakai else. Ini juga Mister copy.
Oke. Habis itu apa? Program seharusnya mencetak rekomendasi dan menyuruh pengguna untuk pergi belanja. Oke, yang pergi belanja ini bukan dalam masuk if else-nya ya, tapi dia memang akan selalu dicetak. Mau dia masuk di if, mau masuk di else, maka dia tetap dicetak. Ayo berbelanja. Tuh, tanda seru. Ayo berbelanja. Oke, tadi. Setelah itu udah dan harusnya udah oke ya. Kita coba cek. Umurnya 25 tahun. Nah, oke, udah. Oke, clear ya nomor 7. Semoga bisa selesai semuanya sampai nomor 7 ya. Tadi yang sebelumnya karena sampai nomor 8 jadinya agak panjang. Oke, nomor 7 udah. Sekarang udah pada menuju ke nomor 7 semuanya. Silakan diselesaikan nomor 7. Nah, sembari menunggu yang lain Mister wrap up. Tadi kan 5 menit lagi kan ya? Berarti 9.50. Ada 3 menit Mister akan wrap up dikit mengenai apa yang udah kita pelajari. Jadi pada malam hari ini kita coba belajar terkait dengan conditional statement yang dia berdasarkan pada suatu tipe data boolean. True or false. Dimana true or false ini kita bisa buat kondisinya. Kondisinya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan operator komparasi atau operator logis. Operator komparasi apa aja? Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Ini nomor 6-nya belum pasti. Lah. Oke, nanti kita coba balik lagi. Semoga masih ada waktu. Nah, nanti habis itu yang nomor 7 silakan ini ya, yang sudah nomor 7 silakan disalin dulu yang nomor 7. Nanti Mister akan balik ke nomor 6 soalnya kalau balik ke nomor 6 nomor 7-nya hilang. Kita karena punya Mister nggak bisa nge-save. Terus apa lagi tadi? Oh ya, operator komparator ada 6. Nah, operator logis itu ada 2 yang kita pelajari. Ada and dan or. Nah, sebenarnya ada satu lagi not. Nah, tapi sekarang masih belum kita pelajari. Nanti kita akan belajar sembari jalan ya. Di materi-materi berikutnya kalau kita butuh not, nanti kita akan coba aplikasikan dengan not. Not itu adalah suatu yang dia lawannya. Kalau dia di not true berarti artinya false. Begitu pula not false artinya true. Oke. Nah, itu nanti bisa dijadikan suatu kondisi. Di mana nanti kondisi ini lebih lanjut lagi kita bisa gunakan if else untuk menentukan alur dari program. Ketika ini programnya ternyata true di suatu titik tertentu atau di suatu ketentuan yang sudah kita buat, maka dia akan melaksanakan program. Program atau komen yang dilaksanakan ketika dia melihat suatu kondisi harus masuk satu tab. Oke, masuk satu tab satu kali. Tapi kalau if else-nya itu jangan masuk satu tab. Jadi tetap di pojokan. Jadi komennya masuk satu tab. Seperti ini. Ya kan, masuk satu tab. Baru dituliskan komennya. Oke, itu yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Nah, sekarang apakah ada masih yang mau ditanyakan? Tadi Fasi nomor 6 belum. Oke, coba Mister masuk ke Fasi deh. Fasi gimana tadi Fasi? 1 menit lagi ya kita coba. Semoga sempat. Nomor 6 coba Fasi masukkan nomor 6-nya. Mister akan lihat di nomor 6-nya Fasi. Oke, Mouseberry tidak ini kayaknya bagian outputnya ada ya Fasi. Coba Mister cek dulu ya outputnya gimana. Nomor 6 beratmu baik. Nomor 6 punya Fasi mana? Ini dia. Beratmu baik. Titik mungkin croissant dengan krim. Oke, tanda tanya. Good. Cobalah mouse S-nya double, berry R-nya double, titik. Tidak akan merusak sosokmu. Nah, ini kurang nih. Akan merusak. Merusak itu merusak. Nah, jadi nggak boleh ada tipu. Merusak sosokmu tanda seru. Nah, oke, silakan coba di running lagi pasti. Kalau ketemu seperti itu mending di copy aja ya guys, supaya teman-teman bisa fokus ke bagian algoritmanya dan implementasi kodenya biar nggak tipu-tipu. Oke, sudah 9.50. Oke, sama-sama pasti. Nah, untuk yang nomor 7 ini Mister seperti ini. Nanti silakan bisa dicek di bagian videonya ya mungkin ya kalau ada yang ketinggalan nomor 7 sama yang nomor 8 sebelumnya misalnya ada yang ketinggalan, nanti silakan dicek dan nanti Mister akan coba buat juga video pembahasan tutorial mulai dari awal sampai terakhir. Tapi mungkin
bertahap ya. Kalau kayak kemarin yang bagian bonusnya Mister juga belum sempat membuatnya juga. Jadi siapa tahu nanti teman-teman membutuhkan bisa dijadikan referensi. Oke, kalau begitu karena sudah sesuai dengan perjanjian tadi kita udah masuk injury time 2 kali ya. Udah pas ya Evan ya. Tinggal lebih 1 menit lah ya. Iya, kenapa tuh Reddit? Oke, nanti Reddit ya habis ini. Kita tutup dulu ya teman-teman. Untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya telah bergabung bersama Mister di online class pada hari ini di tanggal 20. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Bagi teman-teman yang masih mau coba ada yang mau didiskusikan dengan Mister, boleh tinggal dulu di sini. Bagi teman-teman yang lain boleh beristirahat jika memang sudah selesai untuk pembelajarannya. Oke, terima kasih Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Makasih Mister. Makasih, Mister. Makasih, Mister. Makasih Mister. Oke. Dan Thank you, Mister. yuk sama-sama Pak Is. Oke, ini wait, Mister. Ini Mister aku mau nanya dulu. Nah, boleh. Kenapa tuh Radit? Silakan. Ini kan aku masih di bintang kedua kan. Ntar, Mister kok jadi nge-lag ya? Nah, Ini gara-gara pada keluar ini semua kok jadi bingung. bad input. Bad input tuh biasanya terjadi ketika itu penulisannya salah atau penulisan terkait dengan aturan dari code-nya. Coba cek. Kira-kira apa yang kurang atau apa yang kurang pas? Apa? Ketika kita menuliskan sesuatu atau ketika kita menuliskan kondisinya itu harus lengkap. Nama sesuatu yang dibandingkan dengan sesuatu yang dibandingkan yang kedua. Lihat di bagian elifnya. Oh, Apa? ini berarti Iya. Itu hilang pembanding yang pertamanya. Nah, ini kok ada kilos ya? Ini yang mana? Yang dua. Oh, ini kan namain kilos itu untuk yang atas ya, singkatan dari variabelnya. kebagian. Oke. Ini udah benar ini bagian conditional statementnya. Coba dicek dulu, kita cek bareng-bareng. Jika kamu butuh penutup sampai. Nah, kalau sampai nggak ada kata-kata dari itu nggak boleh pakai sama dengan. Yang paling yang pertama ya di baris kedua, di baris keduanya. Terus rekomendasinya cobalah tartlet dengan krim. Oke, yang kedua. Wait. Yang kedua kenapa penulisannya kayak gitu tuh? Menulisnya itu lebih besar dulu atau lebih kecil dulu baru sama dengan. Sama dengannya itu selalu di belakang. Oh iya. Hati-hati. Maaf. Jangan kalau itu nanti jadi function namanya. Oh. Lain itu cerita juga. itu, lain simbol soalnya. Oke, lanjut. Apa lagi tuh? Coba dibuka lagi bagian ininya, bagian tas panelnya. Udah kita coba teliti lagi di bagian ininya, conditional statementnya di tas panelnya. Tas panelnya Radit coba dibuka yang sebelah kanan itu. Kita baca lagi. Jika kamu membutuhkan makanan penutup dari 2 kg, ya lebih besar daripada sama dengan dan kilosnya lebih kecil, good. Jika kamu membutuhkan makanan penutup lebih dari 3 kilo, ya. Nah ini benar sih, tinggal coba cek outputnya lagi deh. Cobalah tartlet dengan krim. Ntar Mister coba cek di outputnya ya. Ini nomor berapa? Toko rekomendasi kan? Toko rekomendasi bintang 2. Nah, cobalah tartlet dengan krim, nggak pakai titik, nggak pakai spasi. Cobalah tartlet dengan krim, ya. Kemudian satunya lagi, bagaimana dengan berbagai macam kue mini tanda tanya. Bagaimana dengan berbagai macam kue mini tanda tanya. Oke. Nah ini tingkatnya itu yang bagian belakang jangan dikasih titik, Radit. Tadi udah ditemuin sama Evan tuh. Itu ada bug. Jadi titiknya dihilangin. Itu bugnya ya? Itu bugnya. Bagian titik yang tadi disampaikan di awal tadi. Kalau yang udah sampai bintang 2 itu jangan pakai titik. Kami merekomendasikan kue tingkat. Benar. Kalau tulisannya udah benar. Coba di running lagi. Langsung itu tujuan bugnya. Ya, jadi titik itu jadi bug. Nah, good. Tapi secara logika udah dapat Radit ya. Implementasinya juga udah bagus. Ini hanya karena faktor X aja. Salah soal lah istilahnya. Nanti ini kalau secara logikanya udah bagus, gak apa-apa, udah mantap. Tinggal ini ya Kak. Oke. Ini cuma dicoba aja kan Kak?
Gimana, Radit? Ini yang bintang ketiga cuman dicoba aja kan? Iya kayaknya ya. Bentar, Mister belum buka yang bintang ketiga saya. Bintang ketiga. Oh iya, jalankan program aja. Dicoba sama dipelajari ya. Biasanya nanti di bintang selanjutnya pertanyaannya nih. Nah, ya bener kan? Dicoba sama dimengerti karena pertanyaan selanjutnya terkait dengan program itu. Coba. Oke. Produk itu kue Hmm, rasa dicoba. coklat. Memang itu cuma di running doang, cuman nanti itu biasanya kalau udah kalimatnya cobalah, nah itu biasanya pertanyaan selanjutnya itu yang setelah itu. Kalau ada yang bingung atau yang mau diskusiin, tanyakan saja, nggak apa-apa. Isi Nah, semua kan itu. kira-kira apa aja tuh yang sesuai dengan program sebelumnya? Ini yang apa tuh? Toko rekomendasi tadi, yang bintang ketiga. Jika tidak menyukai kue coklat, ditawarkan kue madu. Jika tidak, ya, oke, nice, benar itu. Pengguna menunjukkan bahwa ingin kue akan jika pengguna Jika pengguna berikan ini pengguna masukkan kue, masukkan ke saya. Ada apa lagi ya? jika ada satu lagi yang kelewat. Ini Oke. ini udah selesai. Oke, good job. Terima Radit. kasih untuk nolongin ya. Sama-sama Radit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semangat. Ya.